Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi mustamilatun ala taqaddumin wa ta'akhurin wa i'rabin wa suwarin. Wa hadhihi, adapun lafat-lafat Al-Qur'an, lafat-lafat mulia, maksudnya lafat Al-Qur'an ya. Mustamilatun, mencakup ala taqaddumin wa ta'akhurin. Ada keterdahuluan dan ada keterakhiran. Lafat Al-Qur'an itu mengandung itu. Wa i'rabin wa suwarin, ada i'rabnya, tata bahasa, wa suwarin, dan juga surat-surat. Suwarin jamak dari surat. Kemudian wa ayatin, dan juga ayat-ayat. Jadi ada ayatnya, ada suratnya. Itu kalau Al-Qur'an yang tertulis. Sementara wasifatul qadimatu kholiyatun an jami'i dzalika. Sementara sifat yang qadim kholiyatun an jami'i dzalika, ialah tersucikan. Kholiyah maknanya sepi ya. Tersucikan an dzalika, dari sifat tersebut, dari karakter tersebut. Jadi tidak ada taqaddum, tidak ada ta'akhur, tidak ada i'rab, tidak ada surat, tidak ada ayat. Itu kalau sifatnya Allah yang qadim. Kemudian falaisa fiha ayatun wala suwarun. Falaisa, maka tidak ada, fiha, di dalam sifat yang qadim itu. Falaisa, maka tidak ada. Ketemu Isa. Lanjutan yang kemarin. Astagfirullah. Mana lanjutan yang kemarin mana? Kemarin di Sasa. Ada. Apa bacanya? Hah? Mana, sini. Tuh. Duh, sama basor. Ini. Falaisa fiha. Falaisa fiha, maka tidak ada fiha di dalam sifat yang qadim itu ayatun, apa ayat, wala suwarun, ataupun surat-surat, wala i'rabun, ataupun i'rab atau tata bahasa. Li'anna hadhihi takunu lil kalam al mustamilu, lil kalam al mustamili alal huruf wa aswatin. Li'anna hadhihi, karena hadhihi ini, yang dimaksud ini adalah ayat, surat, dan i'rab. Li'anna hadhihi, karena ini yang dimaksud adalah ayat, surat, ataupun i'rab. Karena ini takunu, ada, lil kalami, bagi kalam, al mustamil, yang mengandung, bagi kalam yang mengandung, ala hurufin wa aswatin, mengandung huruf dan suara. Itu hanya terjadi bagi kalam yang mengandung huruf dan suara. Wasifatul qadimatu munazzahatun anil hurufi wal aswat. Sementara sifat Allah yang qadim, munazzahatun, ialah tersucikan, anil hurufi wal aswat, dari huruf dan suara. Kama taqaddama, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Walaisat hadhil alfad asyarifatu, walaisat hadhil alfadu, dan tidak ada apa lafat-lafat yang mulia ini, dalatan, menunjukkan, ala sifatil qadimati, menunjukkan pada sifat Allah yang qadim. Bimakna, dalam arti anna sifatal qadimata, bahwasanya sifat yang qadim, tufhamu, bisa dipahami, tufhamu, bisa dipahami, tufhamu, bisa dipahami, minha, dari lafat. Bukan begitu narasinya ya. Bal, tetapi yang betul adalah
ma yufhamu min hadhil alfat musawin lima yufhamu minas sifatil qadimati. Tetapi ma yufhamu min hadhil alfat, apa yang dipahami dari lafat ini, lafat yang dimaksud lafat-lafat mulia ya, atau ayat yang kita baca itu. Tetapi apa yang dipahami min hadhil alfat dari Al-Qur'an, maksudnya lafat Al-Qur'an, musawin ialah sama atau setara. Musawin ialah sama lima yufhamu minas sifatil qadimati, dengan apa yang dipahami minas sifatil qadimati dari sifat Allah yang qadim. Dari sifat Allah yang qadim. Begitu cara memahaminya. Nanti kita jelaskan. Ini enggak akan terang bagi Udin Wasid. Udah paham Udin Wasid? Iya, makanya. Lau kusyifa annal hijabu wa sami'naha. Seandainya disingkap anna dari kita, al hijabu apa tirai atau penghalang. Lau kusyifa seandainya disingkap anna dari kita, al hijabu apa tirai atau penghalang, wa sami'naha, maka pasti kita bisa mendengarnya, mendengar sifat Allah yang qadim ini. Sifat kalam. Fahasiluhu, kesimpulannya, annal alfadhu hadhihi, bahwasanya lafaz-lafaz ini tadullu ala maknan, menunjukkan ala maknan pada satu makna. Lafaz yang dimaksud Al-Qur'an ya, lafaz Al-Qur'an itu menunjukkan pada maknan, satu makna. Wahadal makna, dan makna ini musawin lima yafhamu minal kalam. Musawin ialah sama, lima dengan sesuatu, yufhamu yang dipahami, lima dengan sesuatu, yufhamu yang dipahami, minal kalami dari sifat kalam, al-qadim yang qadim. Al-qaim bidzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Ngantuk Udit? Ngantuk? Oh. Kok nggak diartikan? Oh. Al-qaim bidzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Fahris, maka fahris ala hadar farqi, maka fahris jagalah ala hadal farqi, terhadap pembedaan atau perbedaan hal ini. Jadi yang dimaksud perbedaan antara lafaz yang lafaz Quran dengan sifat Allah yang qadim itu harus dibedakan memang, dan tahu titik kesamaannya. Kenapa? Fa innahu yaghlatu fihi katsirun. Fa innahu, karena yaghlatu salah fihi, tentang hal ini, tentang al-farqu tadi, perbedaannya itu, katsirun banyak sekali manusia. Fa innahu, karena sesungguhnya yaghlatu fihi katsirun, banyak salah fihi, di dalam hal tersebut, katsirun banyak sekali manusia yang salah. Wa yusamma kullun minas sifatil qadimah wal alfadil syarifah Qur'anan. Wa yusamma, dan dinamai sifatil qadimah, sifat yang qadim itu, wal alfadis syarifah, atau lafaz-lafaz yang mulia itu sama-sama disebut Qur'anan wa kalam Allah, disebut Qur'an dan kalam Allah. Illa anna, hanya saja yang menjadi perbedaannya ini ya, annal alfadus syarifah, bahwa lafaz-lafaz yang mulia, lafaz-lafaz yang mulia, ngantuk bisa? Ngantuk. Lafaz-lafaz yang mulia, makhluqatun, ialah diciptakan, maktubatun, dan tertulis. Lafaz Quran itu tercipta dan tertulis fil lauhil mahfud, di lauhul mahfud. Nazala biha Jibrilu alaihi salam,
menurunkan biha dengan lafat tadi, lafat-lafat itu Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an nuzilat fi lailatul qadri fi baitil izzah. Ba'da an nuzilat, setelah diturunkan apa lafat-lafat itu, lafat-lafat agung tadi, setelah diturunkan fi lailatul qadri, di lailatul qadar, atau ketika lailatul qadar, fi baitil izzah, yaitu di baitul izzah. Di mana baitul izzah itu? Mahallun fi sama'id dunya, yaitu satu tempat di langit dunia. Jadi ini langit level-level kita ini ada tempat yang disebut sebagai Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah tempat Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, daf'atan wahidatan. Mana? Fi dunya. Kutibat fi suhufin. Kutibat yang tertulis atau ditulis. Apa lafat-lafat mulia itu? Fi suhufin, di manuskrip atau lembaran ya. Fi suhufin, di manuskrip atau lembaran. Wa wadu'at fihi, wa wadu'at, lalu diletakkan apa lafat-lafat yang mulia fihi, di Baitul Izzah. Di Baitul Izzah lalu diletakkan di situ ya. Wakila nuzilat fi Baitil Izzah daf'atan wahidatan. Nah, wakila, dan dikatakan nuzilat, diturunkan apa Al-Qur'an itu atau lafaz-lafaz mulia tadi fi Baitil Izzah, di langit dunia, daf'atan wahidatan, sekaligus. Nah, artinya 30 juz itu langsung diturunkan. Ngantuk. Daf'atan wahidatan. Jadi dari Lauhul Mahfud langsung turun sekaligus ke Baitul Izzah. Itu 30 juz. Begitu. Tsumma nuzilat alaihi sallallahu alaihi wasallam fi isyrina sanah. Kemudian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi isyrina sanah, dalam 20 tahun. Wakila salasa wa isyrina. Ada yang menyatakan 23 tahun. Wakila fi khamsi wa isrin, ada yang menyatakan 25 tahun. Diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi. Ada yang 20 tahun, 23 tahun, 25. Paham, Din? Gak percaya saya. Wakila, dan dikatakan kana yanzilu fi Baitil Izzah fi lailatil qadri. Karena ada yanzilu fil Baitil Izzah, turun lafaz tadi itu fi Baitil Izzah, di Baitul Izzah, fi lailatul qadri, ketika Lailatul Qadar, artinya setiap tahun ini. Lailatul Qadar kan ada setiap Ramadan. Bi qadri ma yunazzilu kulla sanatin. Dengan kadar sebagaimana yang akan diturunkan kulla sanatin, setiap tahun. Jadi sebenarnya ini turun ke Baitul Izzah pun bukan, ini pendapat lain ya, bukan 30 juz, tapi cuma yang kira-kira dalam 1 tahun ke depan Nabi akan dapat wahyu itu turun ke Baitul Izzah. Walam yunzal fi Baitil Izzah daf'atan wahidatan, dan tidak diturunkan di Baitul Izzah itu daf'atan wahidatan, sekaligus, tapi ini pendapat lain. Walladzi nuzila alaihi salam atau nazala alaihi salam, alaihi sallallahu alaihi wasallam, al-lafdu wal makna. Sementara sesuatu alladzi nazala, yang turun, alaihi sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sesuatu yang turun kepada Nabi Muhammad, fa'ilnya di belakang ya, Pak. Al-lafdu wal makna adalah lafaz dan makna. Jadi yang turun kepada Nabi itu adalah lafaz dan maknanya.
Wakila dikatakan nazala alaihi al makna faqat, ada yang menyatakan yang turun kepada Nabi itu hanyalah maknanya saja, bukan lafadznya. Ini tapi kila ya, pendapat yang lemah. Waqtalafal qailun bihada, waqtalafa dan berbeda pendapat al qailuna para ulama bihada tentang hal ini. Faqala ba'duhum sebagian ulama berkata, abbaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil makna minal alfad bil alfadi min indihi. Abbaro mengatakan an-nabiyyu siapa Nabi Muhammad, mengatakan siapa Nabi Muhammad anil makna tentang makna Al-Qur'an, anil makna tentang makna Al-Qur'an bil alfadi dengan lafad min indihi dari sisi Nabi. Itu sebagian ulama menyatakan begitu, bahwa Nabi itu cuma dapat makna, lalu beliau mengatakannya dengan lafad yang beliau buat sendiri begitu. Sebagian mengatakan demikian, tapi ini pendapat yang lemah. Wakila dikatakan alladzi abbaro anha Jibrilu alaihi salam. Alladzi abbaro yang menyatakan anha tentang alfat adalah Jibril alaihi salam, adalah malaikat Jibril. Artinya malaikat Jibril lah yang membuat lafaz Quran itu. Karena dit jangan terlalu nunduk. Curiga saya udah. Nah, karena para filosof sebagian meyakini bahwa malaikat Jibril itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jadi kalamullah itu hanyalah makna saja, belum ada bahasanya. Dan yang membuat adalah malaikat Jibril. Pandangan para filosof begitu. Tapi ini bukan pandangan ulama ahlus sunnah secara umum. Nah, yang secara umum gimana? Wat tahqiq, yang benar adalah annaha nazalat lafdon wa maknan. Yang benar annaha bahwasanya nazalat lafdon wa maknan. Al-Qur'an itu turun secara lafaz dan makna kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan Nabi sendiri yang menentukan ayatnya. Oke, sampai di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau jelaskan. Jadi secara umum perbedaan yang antara Al-Qur'an dan kalamullah perlu diingat ya. Kemarin kita membedakan Quran itu berarti lafaz-lafaz mulia yang bisa kita baca. Untuk membedakan saja, walaupun Anda sebenarnya boleh kok menyebut kalamnya Allah itu Quran. Makanya dulu ketika ada perdebatan di kalangan Mu'tazilah, apakah Al-Quran itu makhluk? Orang-orang Mu'tazilah mengatakan makhluk. Tapi ulama ahlu sunnah menyatakan tidak, Al-Quran bukan makhluk. Karena yang dimaksud Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Ta'ala. Jadi bukan tulisan begitu. Cuma kan kita bingung maksudnya kalau istilahnya beda-beda. Makanya kita sepakati dulu, walaupun sama-sama boleh diganti ya. Kita akan menyebut bahwa kalam Allah itu sifat saja. Tapi kalau Al-Quran itu lafaz. Ini istilah biar kita nggak bingung ya. Jadi kalau Al-Quran ini artinya lafaz yang bisa kita baca. Nah, sementara kalam Allah itu sifatnya Allah yang qadim. Biar nggak bingung. Apakah boleh kalamnya Allah disebut Quran? Boleh. Sifat Allah yang qadim itu disebut Quran? Boleh. Cuma biar kita nggak bingung, ketika saya menyebut Quran yang saya maksud adalah lafaz yang sering kita baca. Tapi ketika saya sebut kalam, berarti yang saya maksud adalah sifat kalamnya Allah Ta'ala. Paham, Dit? Paham? Yang ngomong biar jelas. Oke, nah perbedaan secara sederhana antara kalam dengan Quran adalah kalau kalam dia tidak memiliki huruf, suara, dan karakteristik makhluk. Tidak ada karakteristik hudus, kebaruan ya. Seperti ada taqaddum, ta'akhur, perubahan begitu. Itu kalau kalam Allah itu qadim.
Beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu justru memiliki suara, bisa disuarakan, bisa terdiri dari huruf dan lain sebagainya. Itu Al-Qur'an. Nah, lalu bagaimana memahami hubungan antara Al-Qur'an dengan kalamnya Allah? Yang perlu kalian lihat adalah teks berikut ini. Teks ini penting ya. Walaisat alfadus syarifah dallatan ala sifatil qadimah bimakna anna sifatal qadimah tufhamu minha. Bal, setelah bal itu digaris bawahi. Bal ma yufhamu min hadhil alfat musawin lima yufhamu min sifatil qadimati. Itu kalian garis bawahi di bawah Zidan. Bal ma yufhamu min hadhil alfat musawin lima yufhamu minas sifatil qadimah. Dari bal itu ketemu ya? Itu digaris bawahi. Bal ma yufhamu min hadhil alfat musawin lima yafhamu minas sifatil qadimah. Jadi hubungan antara Quran dengan kalamnya Allah, Quran yang tertulis ini dengan kalamnya Allah seperti ini. Makanya ini penting ya. Ma yufhamu min hadhil alfat, apa yang bisa dipahami dari lafaz ini, apa yang bisa dipahami, mafhum itu bahasa lainnya makna ya. Jadi kan Quran itu lafaz, otomatis dia ada mafhumnya, ada pemahamannya atau ada maknanya. Jadi yang dimaksud mafhum di situ sama. Apa yang dipahami, yang dimaksud makna atau mafhum. Nah, apa yang bisa dipahami min hadhil alfaz dari lafaz Quran itu musawin lima yafhamu minal kalamil qadim. Itu sama dengan apa yang dipahami dari kalam yang qadim. Jadi kalam yang qadim itu juga memiliki makna. Dia memiliki makna atau mafhum juga yang ternyata ini statusnya sama. Begitu cara memahami Al-Qur'an. Jadi bukan langsung lafaz ini menunjukkan sifat kalamnya Allah Ta'ala. Tidak. Kalau dipahami bahwa lafaz ini langsung menunjukkan kalamnya Allah, berarti ketika ada perbincangan di dalam Al-Quran, itu seakan-akan menceritakan persis. Berarti Allah kalau ngomong itu bersuara betul begitu. Padahal tidak demikian kenyataannya. Kalamnya Allah itu tersucikan dari suara, bahasa dan lain sebagainya. Itu kalamnya Allah Ta'ala. Walhasil kalamnya Allah itu pasti dia punya makna. Sama dengan Al-Quran yang kita baca sekarang, pasti dia punya makna. Yang mana maknanya itu sesuai dengan antara Al-Quran dengan kalam Allah itu sesuai. Dan dengan cara baca seperti inilah kemudian bisa banyak terjadi tafsir. Paham Udin? Kurang paham. Jadi kalamullah itu kan tidak terbatas. Kalam itu kan mencirikan ilmu. Ketika ilmu Allah tidak terbatas, maka kalamnya juga sama. Kalau kalamnya memuat sesuatu yang tidak terbatas, misalnya ada lafaz bismillahirrahmanirrahim saja, maka dia maknanya pasti banyak sekali. Kemudian lafaz Al-Quran yang menunjukkan itu, yaitu misalnya bismillah, pasti dia juga bisa dipahami dengan berbagai macam cara. Yang itu tinggal dicari, kalau sesuai berarti benar, kalau tidak sesuai berarti salah. Begitu. Jadi urgensi tafsir, sama jurusan tafsir apa? Jurusan hadis. Kalau hadis nggak ada yang begini. Tapi kalau di Quran, jadi urgensi penafsiran itu kenapa penting dan kita bisa membaca lebih dari satu tafsir karena nuansanya begini. Jadi ayat yang kita baca itu, yang kita diskusikan biasanya, ya kayak kemarin 91 92 surah Al-Mu'minun, dia punya mafhum, punya makna. Yang itulah kemudian yang dicari oleh para mufassir, sesuai enggak makna ini dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya begitu. Makanya saya termasuk orang yang kurang suka dengan tafsir yang ada. Maksud saya kurang puas. Kalau di dalam buku-buku tafsir cuma segini ya. Saya pikir harus ada tambahan lain dan seterusnya. Begitu.
Jadi ini kerangka memahami sifat kalam dan hubungannya dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah lafaz dan dia pasti memiliki makna. Dan makna Al-Qur'an itu ternyata sama dengan makna yang dimiliki oleh sifat kalamnya Allah Ta'ala, itu yang disebut dengan, makanya boleh Al-Qur'an disebut sebagai kalamullah, kalamullah boleh disebut sebagai Qur'an. Karena tadi bukan lafadznya, tetapi makna yang dikandungnya itu sesuai begitu. Tapi karena mukjizat juga Al-Qur'an ini, walaupun lafadz tadi yang paling tahqiq udah disebutkan di sini, bahwa lafadz Al-Qur'an itu juga dari Allah langsung. Dita ya? Nah, kan kaget kan? Kaget. Enggak. Mana ada orang lihat itu lalu kaget. Oke, sampai di sini ada yang jadi problem masih, termasuk turunnya. Oke, apa? Perbedaan? Kalau Al-Qur'an itu sifat ini. Kalau Qur'an itu lafaz. Ya. Iya begitu, Ishak. Begitu, Al-Qur'an itu lafaz. Kalau kalam itu sifatnya Allah Ta'ala. Kenapa masih banyak ikhtilaf tentang masalah turunnya Al-Quran itu? Ada yang katakan 20 tahun, ada yang mengatakan 27 tahun, 25 tahun. Ya nggak apa-apa. Biasa ikhtilaf. Beda sudut pandang. Sejarah, historisitas. Kenapa Udit? Nah, kenapa nggak jadikan satu aja gitu? Ya nggak harus lah, yang riwayatnya ada. Bagaimanapun walaupun misalnya katakanlah ini riwayat yang doif ya, cerita bahwa misalnya Nabi itu sebenarnya sudah dapat wahyu sebelum umur 40, misalnya begitu, riwayatnya ada gimana, mau ditolak gimana? Walaupun ini nggak disepakati karena nanti ada problem dan lain sebagainya. Sebagai suatu pendapat ya itu tetap suatu pendapat, walaupun yang masyhur 23. Begitu, itu kalangan-kalangan. Ya, karena kebenaran dalam sejarah itu bukan bersifat istilahnya itu bukan korespondensi ya, tapi koherensi. Kebenaran historis itu koherensi. Koherensi itu artinya satu kebenaran yang dikatakan benar ketika ada sanad yang menyampaikannya. Karena kita udah nggak bisa ngecek sejarah sekarang. Benarkah Nabi diturunkan wahyu sekarang ini? Dulu ada nggak kita buktinya? Kita nggak bisa ngecek secara koresponden. Kalau koresponden itu kan artinya kebenaran yang sesuai dengan fakta. Jadi kita bisa ngecek di lapangan gimana. Sejarah nggak bisa. Kalau sejarah kita cara mengeceknya justru menggunakan teori koherensi, kesesuaian satu pendapat dengan pendapat lain yang menceritakan itu. Jadi bukan korespondensi. Kalau korespondensi kan enak kayak Dita barusan. Dita ngantuk apa enggak? Itu bisa dicek itu di matanya. Kaget ya kan? Kaget panggil langsung kaget. Jelas itu ngantuk. Tapi kalau koherensi kemarin Dita ngapain? Nah itu nggak bisa kita ngecek hari ini. Harus tanya ke teman-teman. Sama nggak menurut orang-orang yang ada di sini? Nah kalau sama semua sepakat misalnya kemarin Dita nggak ada. Semua orang di sini jadi saksi, nah itu baru disebut koheren. Tapi kalau ada ikhtilaf pendapat, nah maka nggak disebut koheren. Begitu. Dan sebenarnya kalau ikhtilaf begini nggak harus satu, Din. Nah di antara ini menurut saya ya, di antara cara berpikir, nanti sampean kalau pinter tahu ini. Dulu saya juga berasumsi bahwa kebenaran harus tunggal. Faktanya tidak ternyata. Maksud saya begini, kita bedakan antara sesuatu yang dia bersifat tidak usul dengan sesuatu yang usul dalam agama. Sesuatu yang betul-betul inti dalam agama dengan yang furu. Di mana yang furu itu kita bisa berbeda pendapat, kalau yang usul tidak. Kita tetap akan satu pendapat bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, itu kan usul. Karena di dalam Al-Quran juga ada. Yang furu adalah
apakah 23 tahun, apakah 20 tahun, apakah 25 tahun. Begitu. Ya, kalau sampean mau betul-betul ngecek dan nyari, ya dicari sendiri alasannya. Kenapa 25, 23? Begitu. Saya bukan termasuk orang yang suka sejarah. Lebih tepatnya bukan nggak suka dalam arti membenci ya, enggak. Tapi saya sudah tahu membatasi diri dengan ilmu sejarah. Saya kalau ngejar ilmu sejarah ini nggak bisa. Dan bagi saya yang lebih penting adalah ilmu yang teoritis bagi saya daripada ilmu historis. Itu kalau saya. Makanya sejarah itu sekadarnya. Kalau bagi Udin, sejarah sama teori penting mana? Yang paling utamakan teoritis bahwa. Oh, sama dengan yang saya sampaikan. Oh iya. Awas kalau beda tak counter. Sampai menceret. Nah, kalau masalah tadi ya, karena begini ya, masalah turunnya Al-Quran ini sering ada problem di masalah Lailatul Qadar. Nuzulul Quran itu tanggal berapa biasanya kalau Ramadan? 17 Ramadan. Tapi Lailatul Qadar itu kapan? Sepertiga akhir. Sepertiga akhir artinya 20 ke atas. Nah, 20 ke atas itu 17 itu masuk enggak ke kategori itu? Enggak termasuk. Makanya kalau kalian enggak memahami konsep ini, nanti bingung. Katanya Al-Qur'an itu diturunkan saat Al-Qadar. Tapi ketika turun pertama kali justru tanggal 17 Ramadan. Itu di ketika apa namanya ya? Jadi ada 2 kali, karena memang ada 2 kali proses turunnya Al-Quran ya. 17 Ramadan yang dianggap sebagai pertama kali Al-Quran turun kepada Nabi, itu adalah Al-Quran yang turun ke bumi. Nah, jadi 17 Ramadan, dari ini Baitul Izzah istilahnya. Nah, dari Baitul Izzah ke bumi, ke Kanjeng Nabi, pertama kali memang dia yang kita tahu ini tanggal 17 Ramadan. Nah, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an saat Lailatul Qadar. Nah, itu yang dimaksud turun adalah biar kita tidak beda, tidak ini ya dalam memahaminya, dari Allahul Mahfud Lauhul Mahfud menuju Baitul Izzah. Nah, inilah yang Lailatul Qadar. Biar nanti nggak bingung di persoalan Lailatul Qadar. Katanya Lailatul Qadar. Lalu sebagian ada yang menganggap bahwa oh berarti 17 Ramadan Lailatul Qadar, kan gitu cara berpikirnya. Tidak mengkompromikan tadi itu. Tapi kalau kita mau betul-betul konsisten dengan statement kita bahwa katakanlah Lailatul Qadar adalah sepertiga akhir Ramadan. Sementara Quran pertama kali turun tanggal 17 Ramadan. Berarti 17 Ramadan memang bukan Lailatul Qadar. Masalah ada pendapat yang menyatakan Ramadan itu dari awal sampai akhir dia Lailatul Qadar, ya itu boleh saja. Tapi kan yang masyhur adalah sepertiga akhir. Nah, begitu. 17 Ramadan Lailatul Qadar. Jadi ada 2 kali memang proses penurunan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfud menuju Baitul Izzah daf'atan wahidatan. Kita ambil satu pendapat saja. Sekaligus turun ke sini. Lalu dari Baitul Izzah ke Nabi itu berangsur-angsur sampai 23 tahun. Jadi setiap langit itu sebenarnya punya kubah ya. Punya ada Baitul Izzah, bahkan ada Baitul Ma'mur nanti di langit yang ke-7 ya. Jadi setiap langit itu memiliki bait. Kalau di bumi ini ada namanya kan Baitullah, Ka'bah.
Nah, di atas Baitullah itu di langit dunia ini nanti ada Baitul Izzah. Entah kalau langit kedua itu namanya apa, sampai di langit ketujuh itu namanya Baitul Ma'mur. Di mana yang kita sebut sebagai Baitullah, Baitul Izzah dan sampai Baitul Ma'mur itu adalah semacam dia adalah kiblat bagi penduduk yang ada di satu tempat. Begitu. Nah, karena kita ada di bumi, hidupnya di bumi, maka sholatnya menghadap ke arah Baitullah. Baitullah yang kita kenal sebagai Ka'bah. Itu cara kita tawajuh ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana yang disebut dengan Al-Quran itu turun? Nah, ini juga perlu ini dibahas ini. Jadi Al-Quran turun itu bukan dari atas ke bawah. Ya. Jadi yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Yang dimaksud turunnya Al-Qur'an itu di antara maknanya adalah perubahan dari sifat Allah yang qadim, tidak bersuara, tidak berhuruf, lalu berubah menjadi lafaz yang bisa dibaca, bisa tertulis dan bisa kita lantunkan. Ini diantara makna turun. Jadi sifat Allah yang qadim tadi itu sama Allah Ta'ala dirubah. Bukan sifatnya yang berubah ya maksudnya. Tapi tiba-tiba Allah membuat lafaz di Lauhul Mahfuz itu, yang lafaz itu sesuai maknanya dengan kalamnya Allah Ta'ala. Ini diantara makna turun. Artinya levelnya dirubah dari yang awalnya kalamullah yang tidak bersuara, nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita akses, menjadi kalamnya Allah yang bisa kita akses. Berupa apa ya tadi? Berupa huruf, suara ataupun tulisan. Ini juga bentuk turun. Berarti sudah turun bahasanya. Begitu. Nah, setelah tadi mana turun itu perubahan dari Quran sebagai sifat Allah yang qadim yang tidak bersuara, lalu dia berubah menjadi yang bersuara dan lain sebagainya. Makna turun yang lain adalah dari alam yang lebih tinggi menuju yang lebih rendah. Walaupun ini bukan hierarkis ya. Hierarkis itu maksudnya arah atas di sana, arah bawah di sini. Enggak. Kita tidak memahami langit seperti itu. Langit itu dimensi yang sangat berbeda dengan dimensi yang sekarang kita alami di dunia ini. Ya, dimensi yang lebih tinggi. Hanya saja kita cuma bisa menggambarnya, ya turun bermakna seperti itulah. Padahal memasuki alam atau langit lain atau dimensi lain itu persis dengan kita tidur. Lalu kita kemudian bermimpi. Maka ketika memasuki alam mimpi, apakah kita memasuki alam yang setara dengan alam kita, atau lebih tinggi atau lebih rendah? Nah, sama seperti itu maksud saya. Jadi dimensi alam lain itu bukan berarti harus pergi ke atas, menjauh ke sana lalu nanti nyampe ke langit kedua, enggak. Sudut pandangnya tidak seperti itu. Tapi dia dimensi yang berbeda. Karena dia dimensi yang berbeda, otomatis dia bisa dicapai, cara mencapainya tidak sama dengan satu dimensi saja. Kalau kita kan di dunia ini mau pergi ke satu tempat, ya harus berjalan memang. Harus mengikuti alur. Tapi dimensi pikiran tidak. Dimensi pikiran untuk berangkat atau beranjak ke satu tempat itu justru dengan makulat, dimensi rasional. Udin misalnya mau pergi ke Medan gimana? Tinggal membayangkan saja dalam otaknya. Bisa nggak Udin? Bisa kan? Nah, itu yang disebut dengan wusul. Tapi bil ilmi, dimensinya adalah dimensi rasio. Dimensi rasio itu berbeda dengan dimensi fisik. Maka jangan heran kalau dalam pikiran atau dimensi rasional kita bisa mengakses satu tempat tertentu. Itu disebut alam khoyali istilahnya. Kehebatan para sufi sebenarnya kalau ditinjau dari filsafat, kehebatan mereka itu karena bisa membuat alam yang khoyali itu menjadi aktual ke alam ini. Begitu. Jadi kehebatan para wali diantaranya itu karena mereka diberikan atau dipinjamkan kuasa Tuhan. Jadi kalau mereka menginginkan sesuatu, langsung Allah sendiri yang menyatakan kunnya.
Misalnya dia menginginkan, oh di sini kok nggak ada makanan, lalu diambilkan cuma begini saja, lalu jadi makanan. Nah itu sangat bisa. Sebagaimana kita bisa nggak menghayalkan di tempat ini ada makanan. Nah di pikiran kita bisa saja menghayalkan seperti itu, tapi nggak jadi kenyataan. Kenapa? Karena kita nggak punya dimensi kun dari Allah Ta'ala, belum diizinkan itu. Walaupun pikiran kita sudah memiliki konsep tentang tadi. Kalau di pikiran sudah ada. Tapi bedanya para wali bisa mendohirkan sesuatu yang ada di dalam pikiran. Nah begitu. Makanya ada ujar-ujar tasawuf itu awaluha sukun, awaluha apa namanya? Awaluha fununun. Awaluha majnunun. Orang yang masuk dimensi tasawuf pertama kali dia biasanya gila. Majnun dalam pengertian beda dengan yang lain. Wa ausatuha fununun. Ketika dia sudah nyampe di tengah, dia bakal fununun, berbagai macam jenis, enggak cuma satu ya. Ada yang jadi kayak orang soleh, ada yang jadi kayak orang gila, banyak metodenya. Wa akhiruha kun fayakun. Tapi kalau dia sampai atau usul, pasti dia ada di dimensi kun fayakun. Apa yang dia kehendaki dengan kehendak Allah itu bersamaan, sehingga yang dia kehendaki langsung terjadi, sebagaimana kehendak Allah itu langsung terjadi. Begitu Udin ya. Oke, jadi sekarang kita udah bahas tentang cara memahami antara kalamnya Allah dengan Al-Quran. Juga kita sudah membahas masalah turunnya. Besok kita baru membahas masalah konten yang disebut kalam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Rohim, apa? Turunnya tadi yaitu sifat Allah yang qadim dirubah. Maksud makanya kan saya paham, dah salah paham. Tadi kan saya bilang, dimaksud sifat Allah yang dirubah itu bukan berarti sifat Allahnya. Nah, di kalamnya sifat Allah kan punya makna. Nah, maknanya ini nggak bisa diakses. Kenapa? Karena kalamnya nggak bisa kita dengar. Lalu itu ditulis oleh Allah Ta'ala dengan sebuah lafaz. Itu yang dimaksud diubah. Jadi bukan sifat Allah yang qadim menjadi baru ya. Bukan itu yang saya maksud. Nah, jadi seperti itu Rohim. Jadi yang dimaksud saya maksud dengan mengubah itu bukan sifat kalam yang qadim itu jadi hudus, bukan. Tapi makna dari sifat kalam yang qadim itu dikonkretkan dalam bentuk tulisan. Nah, dan dianggap sama, itu yang dimaksud turun. Artinya levelnya berubah. Dari level yang tidak bisa diakses, kalam Allah yang qadim, menjadi level yang bisa diakses. Kenapa? Karena bisa ditulis, dibaca. Berarti bisa diakses oleh manusia. Begitu Rohim. Kalau Anda repot bisa ditulis kata kuncinya itu. Yang dimaksud turun adalah dari yang awalnya level tidak bisa diakses, dalam kurung kalam qadim ya, sehingga dia bisa diakses. Dalam arti Al-Quran berupa tulisan. Begitu Rohim ya. Maruf, ada pertanyaan Maruf? Sebelum Udin. Sabar Udin, sabar. Apa Ishak? Sifat Allah kan tidak diciptakan oleh Allah. Apakah sifat Allah itu sendiri yang mendatangi Allah? Dipikir terpisah apa? Sifat Allah itu datang sendiri. Datang sendiri itu gimana? Kan Allah tidak menciptakan sifatnya. Datang itu gimana? Awalnya jauh, di situ dekat gitu enggak? Awalnya enggak ada, lalu ada. Enggak. Jadi yang dimaksud dengan sifat Allah tidak diciptakan oleh Allah, ketika ada zat Allah itu otomatis ada sifatnya. Begitu Ishak. Istilahnya itu mulazimah, keniscayaan. Contohnya adalah
ketika ada meja seperti ini, kotak seperti ini, pasti sifat kotaknya ada. Jadi kalau ditanya, misalnya saya tanya ke Ishak, sifat kotak yang ada di meja ini, dia datang sendiri apa gimana? Terus? Hah? Siapa yang bikin? Apanya yang dibikin oleh manusia? Mejanya. Tapi kotaknya itu sudah mulazimah istilahnya. Ketika Anda membuat meja, ya sifat kotaknya ada, nggak bisa terpisah begitu. Sama dengan Allah Ta'ala, saat Allah Ta'ala itu sudah ada, otomatis sifatnya itu ada. Jadi sifatnya tidak kemudian bertambah atau berkurang seiring dengan adanya perubahan waktu. Enggak seperti itu. Sama persis dengan meja ini, enggak usah ditanya kotaknya datangnya kapan. Apakah manusia buatnya hari ini lalu besok jadi kotak misalnya? Kan enggak. Jadi sejak manusia buat pertama kali sifatnya sudah talazum. Kira-kira seperti itu. Udah Ishak? Oke. Kita pembahasan yang kemarin itu Pak, tentang alam itu sama dengan zatnya Allah yang qadir. alam sama dengan zatnya Allah. Iya, sama-sama qadim itu Pak. Oh, kenapa? Maksudnya kalau sama-sama qadim kan yang qadim itu tidak cuma alam, banyak. Terus untuk mengetahui mana dulu yang harus ada pada Allah itu. Qadim itu nggak ada waktunya. Iya, makanya nggak ada yang duluan, semuanya bersamaan. Iya. Ini memang kalau Allah nggak ada akhlaknya ini. Iya, serius. Beda memang. Saya agak hati-hati betul. Saya mau sudon aja ke Allah itu gimana? Ini enggak. Ngomong seenaknya apa? Memang orang bodoh itu bebas, serius. Aduh. Jadi yang dimaksud dengan qadim itu kan artinya tidak diciptakan. Kalau tidak diciptakan kan selalu ada. Jadi ketika kita bilang mana yang lebih dulu antara sifat katakanlah wujud dengan kidam, dengan bako, misalnya begitu. Itu pasti pertanyaan yang dibangun dari asas kebodohan dan ketololan. Itu pasti itu. Karena kan sesuatu yang bisa berurutan pasti dia memang ada duluannya. Misalnya yang datang ke kelas ini dulu tadi siapa? Udin misalnya. Habis itu Rohim misalnya. Kenapa bisa Udin lebih dulu daripada Rohim? Karena jangkauannya kan yang dihitung hanya di kelas ini. Dan yang datang memang barusan. Begitu. Beda dengan kalian misalnya semuanya tinggal di kelas ini semua. Tinggal di kelas ini semua dan tidak pernah keluar dari kelas ini. Maka kalau ditanya siapa yang duluan datang, ya nggak ada yang duluan. Kalian memang tinggal di sini kok, di kelas ini dan nggak pernah keluar. Otomatis ketika saya nanya begitu ya nggak akan ada. Makanya bisa dipastikan ketika yang qadim itu dianggap yang satu lebih dulu daripada yang lain, bisa dipastikan itu mabniun alal jahli, dibangun atas ketololan begitu. Itu kalau ngeplek itu. Jadi kok bisa yang qadim itu malah harus ada duluannya? Itu konyol itu. Nah, kenapa kok di dalam sifat wajib itu kita sebut wujud dulu dan lain sebagainya? Itu kan istilahnya tartibut ta'akkuli, yaitu urutan agar bisa dipahami. Jadi itu kenapa Allah punya sifat wujud dulu daripada kudroh dan lain sebagainya? Itu dalam dimensi pengetahuan manusia. Yang paling mungkin dijangkau mula-mula adalah keberadaannya. Begitu. Jadi itu tartibut ta'akuli. Maksudnya tartibut ta'akuli atau rangkaian atau urutan yang rasional. Rasional itu maksudnya yang bisa dipahami oleh manusia. Karena kalau kita menyatakan Allah itu punya kuasa, punya ini, itu dan lain sebagainya, baru Allah ada. Nah nanti takut ada asumsi-asumsi kayak tadi itu.
Gimana sih dari kemarin itu nggak ada ternyata yang dibahas, masih belum wujud, misalnya begitu. Biar tidak seperti itu. Kok bisa ada pertanyaan mana yang lebih dulu di antara sesuatu yang kidam itu? Apa kata itu? Sekarang kan itu banyak Pak. Dan terus banyak itu berarti tersusun. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih pertama? Iya. Nah, itu bagus lah. Ya makanya berarti bukan dengan sifat yang lain. Kalam itu sendiri. Iya. Bukan dengan sifat yang lain. Makanya tarkib itu kan nggak bisa tarkib satu sifat dengan sifat yang berbeda. Kudroh dengan misalnya ini papan tulis ini kotak dengan papan tulis ini berwarna putih, itu tidak tarkib. Karena ketika kotak itu nggak menghalangi dia berwarna putih, warna putihnya tidak menghalangi dia berbentuk kotak, maka tidak disebut tarkib. Tarkib itu adalah kalau saya bilang papan tulis ini kotak segitiga, itu tarkib. Karena segitiga ke kotak begitu. Atau papan tulis ini putihnya hitam, itu tarkib. Kan saya tidak menyatakan Allah itu punya kudrohnya kudroh, kan enggak. Tapi saya katakan kudroh irodah beda begitu loh. Makanya enggak mungkin tarkib begitu. Oke, kalau untuk kasus kalam gimana? Kasus kalam kan banyak katanya. Sebenarnya sama dengan kasus ilmu. Ini perdebatan umum. Apakah ilmu Allah itu satu atau banyak? Yang paling kuat pendapat yang menyatakan pengetahuan Allah itu satu, objeknya yang banyak. Jadi ilmunya satu. Sama dengan kalam, kalam itu satu. Sementara objek yang dikatakan itu yang banyak, dibedakan. Yang banyak itu yang dihitung bukan sifat yang ada pada Allahnya. Itu tetap satu. Tetapi objek yang dimuatnya itu yang banyak. Kuasa Allah berapa? Satu. Mampu saja. Objeknya apa saja? Membuat bumi dan langit dan seterusnya. Jawabannya seperti itu. Maka kalam itu satu. Objeknya lah yang banyak. Sama dengan kudroh itu satu. Tapi makdurot, objek yang dikuasai itu banyak. Dan makdurot bukan bagian dari sifat Allah Ta'ala. Dalam arti nggak bisa makdurot yang banyak itu kemudian dianggap Allah tersusun. Nggak. Karena yang menjadi sifat bagi Allah adalah kudroh. Sementara makdurot itu ta'alluq dari sifat kudroh. Begitu. Nah, sama dengan sifat kalam. Sifat kalam itu satu sebenarnya. Ta'alluqnya memang kepada banyak hal. Secara umum ta'alluqnya itu kadang ada 3, mustahil, wajib, jaiz. Kalau dipecah lagi nanti ada 6. Amar, ma'ruf, bukan. Amar saja yang ada ma'rufnya. Amar, nahi, khobar, istighbar. Kemudian besoklah ketika besok membaca ini saya jelaskan. Jadi saya perlu tegaskan yang pertama tadi, mana yang lebih kodim kalau seumpama sifat kalam itu banyak relasinya atau ta'alluqnya. Jawabannya adalah ta'alluq tidak mempengaruhi kekodiman sifat. Karena ta'alluq bukan sifat ya, dia adalah objek dari sifat. Begitu. Contoh atau bukti ya. Saya ngasih contoh ke kudroh biar kalian bisa paham. Kudroh artinya apa? Kudroh hasbi artinya? Hasbi kudroh artinya apa? Bentar. Mana ada sifat Allah bentar? Kuasa. Misalnya Allah kuasa menciptakan gunung. Kemudian Allah juga kuasa menciptakan laut. Jadi ini untuk membuktikan ya bahwa objek yang ada di sini, ini kan saya bilang objek yang di mana ada relasi sifat kudroh itu tidak berhubungan dengan kudroh. Maksudnya nggak bisa dihukumi sebagaimana kudroh. Jadi ini objeknya, ini sifat Allah yang sebenarnya.
Dan tadi saya katakan bahwa objek ini tidak berpengaruh kepada sifat Allah. Ini cuma dua saja. Misalnya, Allah kuasa menciptakan gunung dan gunung tercipta. Lalu dianggap sebagai Allah kuasa menciptakan gunung. Bagaimana seandainya Allah tidak menciptakan laut? Boleh nggak Allah itu disebut berkuasa menciptakan laut? Seandainya Allah tidak menciptakan laut. Boleh saja. Kenapa? Itu bukti ini sesuatu yang ada, gunung tercipta, lalu dikatakan Allah berkuasa menciptakan gunung. Laut tidak tercipta, tapi tetap kita katakan Allah berkuasa menciptakan laut. Itu menunjukkan bahwa ada atau tidak objek ini, sebenarnya dia tidak berpengaruh kepada sifat kudrohnya. Makanya, walaupun kalam itu melimpah atau banyak, selama itu yang disebutkan adalah objeknya, itu sama dengan kudroh ini. Kalau yang dibahas adalah objeknya, tidak akan berpengaruh kepada sifat dasarnya, sifat kudrohnya. Begitu. Nah, jadi kita nggak perlu mempertanyakan misalnya, andai kata Tuhan menciptakan gunung, dengan Tuhan katakanlah menciptakan debu. Lalu kita bilang berarti kuasa Tuhan dalam menciptakan gunung itu lebih hebat daripada kuasa Tuhan menciptakan debu. Nah, asumsi demikian itu adalah asumsi konyol. Kenapa? Karena kita melihat objek, lalu yang dihukumi adalah sifatnya Allah. Wah, kalau menciptakan gunung ini baru Allah berarti sangat kuasa. Kalau menciptakan debu, Allah nggak terlalu kuasa sebenarnya. Nah, itu sudut pandang yang salah. Karena pada dasarnya penciptaan gunung ataupun debu bagi Allah sama saja. Tingkat kemudahannya itu sama. Kan tingkat kita saja yang menyatakan yang satu lebih berat daripada yang lain. Padahal di sisi Allah sangat gampang. Toh kita juga nggak bisa menciptakan debu. Nah, jadi yang disebut mencipta itu kan dari yang awalnya tidak ada lalu kita wujudkan. Coba saja dibuat kalau memang bisa. Apa yang bisa kita buat dari nggak ada lalu dia menjadi ada? Dari yang nggak ada lalu menjadi ada itu apa? Tanpa bahan dasar. Jangankan gunung, kebesaran itu, debu saja nggak bisa. Kira-kira seperti itu, Dita. Paham, Dit? Maka objek dari ta'alluq itu jangan dihukumi atau dijadikan standar bagi sifat. Jawabannya seperti itu. Jadi Allah itu sudah menentukan si Udin ini akan masuk surga apa neraka dalam irodahnya. Irodah bukan kuasa, irodah apa? Kehendak. Irodah itu sifat Allah ya, otomatis nggak ada makhluk satupun yang tahu. Lalu bagaimana takdir itu dianggap ada? Allah menulis di Lauhul Mahfuz juga tentang kehidupan Udin. Oh, dia dilahirkan tahun 80-an misalnya kan, dan udah tua kan. Kemudian dia kuliah nanti di Jogja, kesesat pergi ke Malang. Lalu sampai di Malang tanggal 2 Oktober ya pulang. 2 September dia mati, nggak jadi balik ke Jogja misalnya begitu. Itu semua sudah ditulis. Nah, walhasil kita nggak bisa mengatakan misalnya ditulis di situ Udin akan mati tanggal 2 September. Itu nggak ada jaminan bahwa memang Allah menghendaki itu. Boleh jadi yang ditulis itu ya karena memang untuk malaikat. Oh, malaikat pencabut nyawa udah begini-begini kan dia. Oh, ini kan gini kan malaikat yang kemarin ngomong, masa Allah tahu gitu kan. Terus denger itu kan, pasti udah gini-gini dia tanggal 2 September, awas kamu kan gitu kan. Lalu Udin akhirnya menyesal kan, duh saya kok ngomong gitu tadi, Allah ya Allah tobat begitu kan. Nah, ketika Udin menyesal, lalu Allah merubah yang awalnya dicatat 2 September Udin mati, lalu diganti sama Allah sendiri memang dengan irodahnya. Yang diganti apa? Di Lauhul Mahfuz. Ditulis apa? Oh, bukan 2 September, 3 September gitu misalnya. Nambah sehari. Nah, maka pada aspek itu malaikat akan menganggap, wah diganti ya, nggak jadi yang tanggal 2 gitu. Padahal pada irodahnya Allah Ta'ala, zat yang kodim dan irodah yang kodim itu jelas. Tapi karena nggak ada yang tahu, ya akhirnya kita menganggap istilahnya merubah takdir. Padahal yang lebih tepat adalah merubah catatan di Lauhul Mahfuz. Yang itu dianggap takdir karena memang itu berhubungan dengan kehidupan seluruh manusia memang.
Nah, kenapa kok ada hadis la yaruddul qada illa biddu'a? Tidak akan bisa diganti sebuah ketetapan dari Allah Ta'ala kecuali dengan doa. Itu dalam rangka betapa level ubudiyah itu lebih tinggi daripada level yang lain. Kehambaan kita kepada Allah itu levelnya lebih tinggi loh ya daripada level yang lain. Saya pernah menyatakan ini. Dan ini beberapa orang langsung sepakat. Biasanya dalam tradisi di Jawa terutama biasanya ada hitung-hitungan kan. Misalnya mau nikah, kemudian di tempat sampean juga ada? Enggak ada memang. Oh, tempat saya. Kalau nikah ada, Pak. Oh, nikah ada. Apa lagi? Nikah. Main togel ada. Hitung-hitungannya ada. Nah, pokoknya gitu-gitu kan. Ini kalau saya pribadi, tapi saya begini ini tanpa menyelisih hukum adat ya. Dan ini sudah saya sampaikan sejak dulu saya ngajar tauhid. Allah itu, jadi hadisnya sama, hadisnya terinspirasi dari la yaruddul qada illa bidua. Ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz tidak akan diganti kecuali dengan doa. Bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena Allah betul-betul memuliakan doa. Bahwa kalau kita sudah berdoa kepada Allah, Allah itu mau kok mengganti takdirnya yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka di antara hal dari derivasi dari itu, kemudian saya pernah sampaikan, hitung-hitungan itu adalah ilmu tabi'i, ilmu alam, sama dengan kalau api dia punya karakteristik membakar, begitu. Itu ilmu hitung-hitungan. Makanya kalau Anda nanti kalau hari yang kayak begini cocoknya kalau mau nogel nanti sore misalnya masang. Misalnya begitu Udin ya. Kalau kalau dihitung siapa Zidan dengan Dita itu ketemunya hari apa nikah yang pas? Oh, hari kiamat misalnya gitu ya. ketemunya. Nah, bisa nggak yang begitu itu biasanya kan langsung ada justifikasi, oh ini nggak akan jodoh seumur hidup dan lain sebagainya. Kalau bagi saya sesuatu yang lebih tinggi daripada hukum adat, hukum adiyah atau hukum tabi'ah, kebiasaan atau hukum alam itu adalah hukum syariat. Hukum syariat itu lebih tinggi levelnya. Makanya seandainya dalam hukum adat itu ditulis bahwa kalau Udin menikah dengan Dita sengsara seumur hidup misalnya. Tapi dengan adanya hukum syariah di mana di situ diperkenankan ini halal, ini haram, jadi kayak begitu, itu bisa merubah, itu lebih tinggi levelnya. Makanya walaupun dalam hitungan itu kok kayaknya dia sengsara, dengan barokah kehalalan yang itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala, boleh jadi dia menutup akses sesuatu yang tadi dianggap yang buruk itu. Bagi saya itu lebih tinggi hukum syariah. Begitu. Karena Anda mau menghitung bagaimanapun, nyolong itu tetap haram dalam pandangan syariat. Tapi mau beli, kalau mau beli kayak begini jangan hari ini, yang bagus besok. Anda beli hari ini, Anda kasih uang, halal aja jadinya. Yang bisa membuat halal dan haram itu kan strukturnya adalah struktur dalam sudut pandang ilmu syariat. Artinya ada kemuliaan yang ada di situ. Begitu. Makanya saya dulu cuma bilang, seandainya ada yang hitung-hitungan begitu dan ngomong masalah ini jodoh atau ini tidak jodoh, pertanyaan saya adalah dia bisa nggak memastikan itu? Satu. Yang kedua, dia bisa nggak melawan hukum syariat? Tapi ini nggak saya berlakukan semua orang loh ya. Kalau orang nggak ngaji tauhid saya nggak berani. Ikut saja, ikut yang ada di masyarakat, nggak usah aneh-aneh. Tapi begitu yakin saya dengan wahdaniyat fil af'al dan juga la yaruddul qada illa biddu'a, bahwa ketetapan Allah itu bisa kok dengan doa atau syariat berubah. Oke, mungkin sementara itu kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani falakini bihi dan asyirul. Jadilah